Hai semua, apa kabar? Satu minggu sebelum Lebaran, biasanya kita disibukkan dengan rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakan Lebaran tersebut. Persiapan menyambut Lebaran antara lain biasanya dengan membeli pakaian-pakaian baru, persiapan membuat kue-kue Lebaran, ataupun dengan mempersiapkan hal-hal menarik lainnya dalam rangka menyemarakan Lebaran. Biasanya kita juga menghias rumah, mengecat ulang, maupun membersihkan area-area yang sebelumnya tidak tersentuh untuk dibersihkan. Untuk kegiatan tersebut, terkadang uang yang kita siapkan tidak sesuai dengan realita di lapangan. Yang harusnya belanja baju 500.000 ternyata bisa membeludak mencapai 1 juta rupiah. Di video kali ini aku mau nge-share bagaimana persiapan aku menuju Lebaran untuk hal keuangan supaya keuangan kita tetap terjaga dan tidak bokek setelah Lebaran. Tapi sebelumnya make sure to subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol notifikasinya biar kamu bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel aku. Sebagai persiapanku untuk menyambut Lebaran dan menyemarakan Lebaran, aku membuat budget khusus untuk Lebaran yang tujuannya adalah agar keuangan bulanan tidak terganggu dan bisa digunakan untuk kebutuhan setelah Lebaran. Sebelum membuat budgetnya, biasanya aku membuat bayang-bayang dulu kebutuhan apa yang harus aku penuhi selama Lebaran maupun dana darurat terkait dengan Lebaran tersebut. Seperti yang pernah aku share di video sebelumnya bahwa aku mempunyai tabungan khusus untuk persiapan Lebaran yang aku sebut dengan sinking fund. Jadi sinking fundnya ini aku buat minimal 3 bulan sebelum Lebaran dan harus selesai targetnya minimal 1 minggu sebelum Lebaran. Dan alhamdulillah kemarin sudah dipanen, dapatnya 1.200.000 untuk Lebaran ini. Dan aku tidak perlu nambah banyak untuk persiapan Lebaran karena uang THR juga sebenarnya sudah dapat. Jadi uang THR ini nantinya akan aku gunakan untuk tabungan aja dan hanya aku ambil sedikit aja untuk nambahin kebutuhan Lebaran yang sudah aku planningkan. Lebaran tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun kemarin. Masih ada larangan mudik dan penerapan protokol kesehatan yang masih harus terus digalakkan. So, untuk menghindari penambahan kasus positif COVID-19, ya paling tidak kita harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sebenarnya Lebaran tidak harus dirayakan bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan, jadi Idul Fitri ini sebaiknya dirayakan sesuai esensi yang sebenarnya, yakni kembali ke fitrah atau jati diri kemanusiaan. Tetapi jika ada uang berlebih, kita bisa menggunakan uang tersebut untuk berbagi kepada sesama, baik itu untuk kerabat maupun orang di sekitar kita. Untuk persiapan Lebaran tahun ini, anggarannya aku buat sedikit lebih besar dibandingkan tahun lalu, karena tahun ini aku punya sinking fund khusus untuk Lebaran. Keberadaan sinking fund ini sangat-sangat membantu banget untuk persiapanku menuju Lebaran dan tidak mengganggu tabungan utamaku. Anggaran yang aku buat untuk tahun ini yaitu 2 juta rupiah. 2 juta ini aku dapatkan dari sinking fund 1.200.000 dan sisanya aku ambil dari dana THR. Sisa dana THR yang lain sepenuhnya aku tabung untuk persiapan masa depan dan goal-goal aku nantinya. Untuk kebutuhan Lebaran tahun ini nggak berbeda jauh dengan tahun lalu. Yang aku utamakan adalah membayar zakat dan sedekah. Zakat di sini bisa berupa zakat fitrah dan zakat penghasilan ataupun zakat harta. Nah, untuk zakat penghasilan ini bisa dilihat dari kalkulator zakat yang sudah ada banyak banget itu di website, di Google, tinggal searching aja. Nah, untuk di situ sudah ada kalkulatornya, jadi kita bisa mengetahui dari penghasilan kita berapa, kemudian kebutuhan bulanan kita berapa, sisanya itulah yang nantinya akan terhitung di kalkulator zakat tersebut dan jika memenuhi hisapnya, maka kita akan ditentukan berapa apakah nilai wajib zakat kita. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi, maka ya kita hanya disarankan untuk bersedekah. Selanjutnya untuk adik dan keponakan ini biasanya aku anggarkan untuk kebutuhan membeli hadiah baju Lebaran untuk mereka. Jadi biasanya aku kasih pilihan apakah mereka mau dikasih hadiah dalam bentuk barangnya langsung atau dalam bentuk uang, atau langsung diajak ke tokonya seperti yang hari ini aku lakukan. Aku ajak mereka ke tokonya langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, tapi harus sesuai dengan budget yang sudah aku tentukan.
Ini aku lakuin karena momennya cuma 1 tahun sekali dan mumpung ada rezeki, jadi ya seneng-seneng aja dilakuin. Kemudian untuk angpau, ini aku targetkan untuk 15 angpau aja dan masing-masing angpau aku gunakan Rp20.000. Jadi targetnya Rp300.000 dan angpau ini aku tidak tukar ke bank karena kemarin kan aku baru bongkar uang 20 ribuan. Jadi aku pakai uang 20 ribuan dari bongkar celengan tersebut. Sementara untuk menu lebaran, aku rencananya mau buat rendang plus pelengkapnya. Pelengkapnya ini aku bukan berarti yang santan juga, misalnya sayur lodeh ataupun sayur gori. Jadi yang pelengkapnya ini biasanya aku cuma pakai lalapan sayur segar dan buah-buahan. Karena apa? Karena daging ini sudah banyak banget mengandung kolesterol ya, terutama setelah dimasak rendang, otomatis itu menggunakan banyak santan dan harus diiringi dengan makanan yang fresh berupa sayur dan buah-buahan. Aku buat menu lebaran khusus di rumahku karena memang ada teman-teman terdekat yang nantinya akan datang. Jadi untuk menjamunya, jadi aku siapin menu lebaranku sendiri. Kalau untuk hari pertama kedua otomatis ngumpul di tempat orang tua. Nah, di sana sudah disiapin makanan yang memang aku rindukan selama lebaran, yaitu soto Banjar. Sementara untuk snack ini hanya aku anggarkan Rp150.000 dan ini belum pasti aku beli. Mungkin nanti aku rencana mau bikin puding aja. Dan yang terakhir dan lain-lain ini aku anggap sebagai dana darurat. Jika kebutuhan di atas itu kekurangan, maka aku bisa ambil dari dana darurat. Dan rencana awalnya dana darurat ini tidak diganggu gugat. Jadi pengennya utuh dan bisa ditabung kembali. Jadi inilah anggaran aku untuk persiapan lebaran tahun ini. Bukan berarti sombong atau pamer, tapi ini hanya sekedar untuk sharing aja bagaimana aku mengatur keuangan untuk persiapan lebaran. Sementara untuk pribadi, aku sendiri tidak membeli baju baru sudah 2 tahun ini. Karena aku pikir bajuku masih banyak, ada 3 koper lebih yang datang dari Thailand kemarin. Dan itu paling tidak aku manfaatin dulu sebelum membeli baju atau memikirkan untuk membeli yang baru. Oke, sampai di sini video sharing aku untuk persiapan lebaran. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video.